Kembali lagi di channel Otamega TV membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Master Kekuatan Spiritual. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe-nya. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Part 32. Di part sebelumnya, Kangkin melihat Lingling datang ke pelelangan. Kangkin baru saja bilang nona itu temannya. Dia berhenti berkata karena terkejut melihat sekelompok orang yang memakai topeng berjubah. Selain itu dia juga merasakan aura yang sedikit mirip dengan aura yang di dalam tubuh Mbak In. Sementara itu nona itu mencoba menghentikan orang-orang itu naik ke lantai 2. Namun pria berjubah itu menghempaskan Lingling dan nona itu dengan kekuatan tekanan energi spiritualnya. Kangkin mencoba membantu Lingling, tapi Lingling lagi-lagi bersikap aneh terhadap Kangkin. Kangkin yang penasaran bertanya, apakah ada kesalahpahaman terhadapku? Kangkin pun menghela napas kembali mengatakan, sudahlah, lupakan saja. Kemudian orang-orang berjubah itu naik setelah dipersilahkan oleh nona itu. Singkatnya Kangkin dan Lingling naik ke lantai 2. Setelah di sana, Lingling memberitahu Kangkin bahwa dirinya mengira selama ini Kangkin adalah seorang iblis yang bersembunyi. Mendengar itu Kangkin berpura-pura menirukan seorang iblis jahat dan Lingling terlihat sangat ketakutan. Lalu tiba-tiba Lingling memasukkan sebuah pil ke mulut Kangkin hingga Kangkin tersedak. Ternyata Lingling juga sedang berakting mengikuti alur cerita yang Kangkin buat. Kangkin yang kesal mengatakan dalam hatinya, dasar gadis licik. Apakah pil obat ini milikmu? Tanya Kangkin kepada Lingling sambil menunjukkan pil yang dia keluarkan dari mulutnya. Jangan-jangan kamu bisa meracik obat? Lingling menjawab, tentu saja. Aku juga punya banyak pil obat, jika kamu mau ambil saja. Melihat itu Kangkin bertanya kembali, kenapa kau membawa begitu banyak pil obat? Lingling menjelaskan di pelelangan ini berbeda dengan pelelangan yang lainnya. Dikarenakan harga barang lelang sangat mahal, uang diganti dengan pil obat. Lingling juga memberitahu Kangkin dia adalah pelanggan tetap di sini. Setelah beberapa waktu berbincang, kini pelelangan dimulai. Kingya sebagai juru lelang kali ini membuka pelelangan dengan barang pertama, yaitu formula pil level 4. Pil yang bisa meningkatkan kultivasi prajurit yang berada di level alam dewa. Orang-orang yang menghadiri pelelangan itu saling menawar dengan beberapa pil yang mereka bawa. Kangkin yang melihat orang-orang sangat antusias, dia mengatakan, formula level 4, baru level 4, memangnya sebegitu bernilainya? Lingling kesal mendengar Kangkin mengatakan itu. Dia menjawab, kau ini, jelas saja pil tersebut berharga. Kau tahu nilai pertukaran antar pil. Semakin tinggi kualitas pil, maka semakin banyak juga pil rendah yang dibutuhkan. Jika 10 buah pil level 3, maka sama dengan 1 buah pil level 4. Begitu juga dengan seterusnya. Namun jika ingin pil level 5, maka harus membutuhkan 20 buah pil level 4. Namun Kangkin tidak khawatir, dia terbilang peracik pil obat di level 6. Setelah formula itu dimenangkan seseorang, dan barang terakhir yang akan dilelang adalah tanaman spiritual level 7, barang pelelangan yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua orang. Kingya sebagai juru lelang membuka harga 1 buah pil level 6. Orang-orang di sana mulai menawar dengan harga yang cukup tinggi. Di sela penawaran, nona besar dari keluarga Han yang bernama Han Shinshin menawar dengan 20 buah pil level 6. Disusul dengan pria berjubah menaikkan harga dengan 30 buah pil level 6. Kini Nona Han kembali menaikkan harga penawaran menjadi 40 buah pil level 6. Si pria berjubah sangat kesal karena Nona itu menawar dengan harga tinggi, sedangkan dirinya tidak membawa lebih banyak pil untuk penawaran pelelangan. Mereka pun pergi meninggalkan pelelangan Tianyuan. Lalu Nona Kingya memberikan kesempatan kepada penawar lainnya. Dia pun menghitung sampai 3. Jika tidak ada, maka Nona Hanlah pemenangnya. Tiba-tiba seseorang mengatakan 2 buah pil level 7. Mendengar itu sontak saja semua orang terkejut. Pil level 7 itu sangat langka dan sulit untuk dibuat. Ternyata penawar fantastis itu adalah Tuan Kangkin. Lingling yang tidak percaya, dia bertanya, apakah Kangkin benar-benar mempunyai pil level 7 itu? Kangkin mengatakan, tentu saja. Namun yang sebenarnya Kangkin tidak memilikinya. Nona Han berniat untuk menaikkan harga penawarannya
Akan tetapi, pengawal Nona Han menghentikannya untuk tidak menaikkan harga penawaran karena 2 buah pil level 7 saja sudah terlalu mahal untuk mendapatkan tanaman itu. Dan juga menurutnya Kangkin itu bukan orang yang biasa. Nona Han menuruti perkataan pengawalnya. Akan tetapi, Nona Han meminta pengawal itu untuk mencari informasi tentang Kangkin. Karena sudah tidak ada yang menaikkan penawaran, Nona itu memberikan tanaman spiritual level 7 dan Kangkin memberikan sekantong pil sebagai pembayaran barang lelang itu. Begitu melihat isi kantong itu, Nona itu terkejut karena banyak sekali pil level 6 di dalamnya. Dan Kangkin mengatakan, 2 buah pil level 7 sama dengan 80 buah pil level 6. Di dalam ada 100 buah pil level 6. Apa ada masalah? Nona itu tidak mempermasalahkan. Namun Nona itu tidak menyangka Tuan Qin punya trik yang sangat hebat untuk mendapatkan barang pelelangan. Setelah mengambil tanaman spiritual level 7, Nona Han menghampiri Kangkin berniat berkenalan. Namun Kangkin terburu-buru menghindari Nona Han karena tidak ingin mencari banyak masalah. Kangkin bergegas pergi menarik tangan Lin Ling. Nona Han sedikit kesal dan masih penasaran, dia pun mengikutinya. Di saat mereka keluar dari rumah pelelangan, tiba-tiba orang-orang berjubah menyerang Kangkin. Pepe yang masih berada di sana ditangkap oleh pria berjubah itu. Pria berjubah sengaja menghentikan Kangkin karena ingin merebut tanaman level 7 yang ada di tangan Kangkin. Pria berjubah juga menggunakan armor utuh dari kekuatan level puncak alam langit. Orang-orang berjubah memaksa Kangkin untuk memberikan kotak giok itu yang berisikan obat spiritual level 7 kepada mereka. Kalau tidak, mereka akan bertindak kasar. Tanpa pikir panjang, Kangkin mengatakan, "Karena kalian ingin sekali kotak ini, maka ambillah," sambil memberikan kotak itu ke pria berjubah. "Kau sangat baik hati, Tuan. Tapi ngomong-ngomong, kau dari daratan mana? Mungkin kelak aku akan mengunjungimu untuk balas budi," ujar pria berjubah. Kemudian pria berjubah melepaskan Pei-Pei. Ling Ling berlari menghampiri Pei-Pei untuk menolongnya. Pria berjubah berpikir Kangkin masih ada hubungannya dengan 2 wanita itu. Dia mengatakan, "Apakah Tuan ada hubungannya dengan sekte bumi?" Mendengar itu Kangkin terkejut menjawab, "Sekte bumi? Dari mana Anda tahu bumi?" Menyadari Kangkin masih ada hubungan dengan 2 wanita bumi, pria berjubah memerintah prajurit lainnya untuk menangkap Kangkin. Kangkin yang tidak bisa melindungi mereka berdua. Kangkin meminta Pepe dan Ling Ling segera pergi dari sana, sedangkan dirinya akan melawan orang-orang berjubah itu. Lalu Kangkin melawan menghadapi mereka menggunakan armor kekuatan spiritualnya. Di saat bertarung melawan pria itu, tiba-tiba pedang Janlu bergerak sendiri seperti memiliki jiwa. Tanpa pikir panjang, Kangkin mengikuti pergerakan pedang itu. Dan Kangkin juga melepaskan armor kekuatan spiritual alam langitnya. Karena dia menyadari secara otomatis mendapatkan gerakan metode ketiga pikiran tatanan surga. Lalu Kangkin menggunakan metode itu tahap pertama keheningan air. Kemudian dilanjutkan tahap kedua. Kemunculan teratai spiritual mengikat mereka sehingga mereka tidak bisa bergerak. Lalu Kangkin menebas tubuh mereka menjadi beberapa bagian. Setelah itu tahap ketiga. Kekuatan teratai membentuk sebuah kelopak teratai dan melahap potongan para prajurit itu hingga hancur tidak tersisa. Sedangkan pria berjubah yang berada di level puncak alam langit berusaha melarikan diri. Akan tetapi, dia tidak bisa melepaskan diri dari teratai itu. Armor kekuatan spiritualnya juga pun hancur. Pria itu ambruk tidak sadarkan diri. Tak berselang lama, Nona Han datang. Dia memuji kehebatan Kangkin. Mendengar itu Kangkin mengatakan, "Nona, kau terlalu memujiku. Ngomong-ngomong, apakah Nona sengaja mengikutiku sampai kemari?" Sambil tersenyum, Nona Han menjawab, "Tuan jangan khawatir. Aku memang mengikutimu karena aku penasaran. Dan aku pun tidak ada niat jahat sedikit pun kepada Tuan." Nona Han mengetahui niat Kangkin yang ingin menggali informasi dari pria berjubah itu, sehingga Kangkin tidak membunuhnya. Tidak hanya itu, Nona Han juga tahu Kangkin membayar mahal untuk mendapatkan tanaman level 7 untuk menyelamatkan orang. Nona Han mengatakan, "Aku punya beberapa informasi mengenai formula pil pembangkit spiritual yang mungkin Tuan akan tertarik." Tawaran itu membuat Kangkin berpikir-pikir. Kalau ada formulanya, penyembuhannya bisa jauh lebih besar. Namun Nona itu tidak mungkin membantunya secara cuma-cuma. Kangkin pun akhirnya menolak dengan alasan tidak ingin terlalu merepotkan orang lain.
Mendengar itu pengawal Nona Han sedikit menatap dan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Ternyata pengawal itu berada di level alam pemecah langit, berbentuk armor jiwa langit. Setelah melihat itu, Kang Qin setuju dan bertanya, Nona sengaja memberitahu informasi ini. Katakan saja persyaratannya. Nona Han tersenyum menjawab, tidak perlu terburu-buru. Bagaimana kalau kita mencari tempat untuk menyelesaikan masalah Tuan? Singkatnya mereka sudah berada di atas kapal. Di sana terlihat Nona Han mempersilahkan Kang Qin menginterogasi pria berjubah itu yang sudah tidak berdaya. Kang Qin mengajukan pertanyaan ke pria itu sambil menepuk pundaknya. Siapa nama orang dari sekte bumi yang kau temui? Pria itu dengan ketakutan menjawab, waktu itu 2 bawahanku dibunuh oleh 2 wanita itu di dekat kota Peilong daratan Tianluo. Namun bawahan yang lainnya mengabarkan, lalu kami pergi mencari mereka. Tapi sayangnya mereka sudah tidak ada di sana. Dan aku dengar dari bawahanku, 2 wanita itu mengatakan berasal dari sekte bumi. Namun kami tidak tahu nama mereka. Saat pria itu akan memberitahu siapa dirinya, tiba-tiba sebuah serangan menghantam pria itu, hingga pria itu hancur tidak tersisa. Kang Qin berpikir, orang yang menyerang pasti bukan prajurit biasa, karena orang yang menyerang menggunakan metode serangan merobek dimensi ruang waktu. Orang ini juga pastinya orang yang bersekongkol dengan orang-orang berjubah itu. Ternyata di balik semua itu adalah pria memakai topi yang berada di level alam dominasi. Setelah tahu Jitan dan yang lainnya berada di kota Peilong, Kang Qin akan ikut bersama Nona Han ke kota Peilong. Dan dia juga meminta Nona Han untuk menunjukkan jalan. Kapal terbang Nona Han berangkat menuju daratan Tianluo. Dalam perjalanan, Ling Ling mencoba menanyakan bagaimana perasaan Kang Qin kepada Nona Pei. Nona Pei terlihat sangat menyukai guru. Kenapa guru tidak menikahinya saja? Ujar Ling Ling sedikit bergurau. Jangan bicara omong kosong. Aku datang ke daratan ini demi istri gurumu, jawab Kang Qin. Mendengar Kang Qin telah mengakui Ling Ling sebagai muridnya, Ling Ling merasa sangat senang. Saking gembiranya, dia melompat-lompat kegirangan. Bersamaan dengan terjadinya goncangan di kapal yang mereka tumpangi karena melewati sebuah perbatasan wilayah, Ling Ling tersungkur mencium kapal secara bersamaan terjadinya goncangan itu. Tiba-tiba beberapa prajurit dari keluarga Han menghadang kapal itu. Mereka mengira kapal itu bukan kapal yang ditumpangi Nona Han. Nona Han keluar memarahi mereka. Melihat penumpang kapal itu Nona Han, mereka segera berlutut meminta maaf dan mempersilahkan Nona Han untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Nona Han memberi tugas kepada Kang Qin untuk mencari tungku bintang 7 di alam rahasia di kota Peilong. Tungku ini tungku peracik pil leluhur keluarga Han yang telah hilang sedari dulu. Nona Han memberitahu Kang Qin cara mendapatkan tungku itu. Kang Qin harus masuk ke alam rahasia dan harus melewati beberapa tahap ujian di alam rahasia. Jika Kang Qin berhasil melewati itu semua, Kang Qin baru bisa mendapatkan tungku bintang 7 dan harta karun yang lainnya. Di sana juga ada formula yang Kang Qin inginkan, yaitu formula pembangkit spiritual. Mendengar itu Kang Qin sedikit curiga. Dia akan dijadikan umpan percobaan. Karena Kang Qin berpikir prajurit yang barusan menghadang terlihat aneh, dan keluarga Han tidak mungkin mencari orang luar untuk membantunya mendapatkan tungku leluhur mereka. Nona Han kembali mengatakan, di alam rahasia banyak hal yang baik untuk Tuan Qin. Di sana banyak sekali harta karun. Kuota masuknya pun terbatas. Hanya saja pintu masuk alam rahasia dikendalikan oleh keluarga Han dan keluarga lainnya. Namun Tuan Qin akan masuk sebagai perwakilan kami. Mendengar itu Kang Qin menjawab, orang-orang yang Nona kenal mungkin kekuatannya lebih tinggi dariku. Namun kenapa Nona tidak mengutus orang-orang Nona saja? Nona Han memberitahu, alam rahasia hanya bisa dimasuki prajurit di bawah level alam reinkarnasi. Jika di atas level itu, maka alam rahasia dalam sekejap akan runtuh karena kekuatan yang terlalu hebat. Kemudian Kang Qin bertanya, apakah Nona tidak takut kalau kemampuanku tidak cukup dan tidak dapat melewati ujian itu? Tenang saja, aku percaya padamu, jawab Nona Han yang sudah punya feeling kalau dia tidak akan salah memilih orang. Tak lama kapal terbang tiba di daratan. Kang Qin dan Ling Ling turun ke bawah.
Bersamaan dengan itu, Nonahan mengingatkan Kangkin untuk menepati janjinya. Dia juga memberitahu Kangkin bahwa alam rahasia akan dibuka sebulan lagi. Setelah itu Nonahan akan segera kembali untuk mengabarkan kabar bagus kepada ayahnya. Sementara Kangkin dan Linling sudah berada di bawah daratan level 5. Di sana tubuh mereka terasa sangat berat. Gaya gravitasi di sana semakin berat. Namun kepadatan energi spiritual jauh lebih tinggi dibandingkan daratan Tianxia. Dengan tubuh yang terasa sangat berat, Linling berusaha keras untuk berdiri. Kemudian Kangkin memberitahu Linling agar bisa bergerak. Dengan gaya gravitasi yang kuat, Linling harus membiasakan diri terlebih dahulu. Linling pun akan mencoba. Dia pun mulai terbiasa. Kemudian dia bisa berdiri. Dia melihat ke sekitar. Di sana banyak sekali tanaman spiritual, bahkan ada binatang spiritual yang sangat lucu. Linling dan Kangkin berjalan menuju arah kota Peilong. Namun Linling tidak bisa menahan lagi. Dia ingin buang air kecil. Linling saking tidak tahannya, dia terbirit-birit lari ke semak-semak. Selesai buang air kecil, entah apa yang terjadi yang sebenarnya. Tiba-tiba saja kekuatan Linling langsung menerobos level tinggi alam setengah dewa. Kangkin terkejut, tidak menyangka Linling dengan cepat menerobos level alam setengah dewa. Linling mencoba gerakan seni bela diri untuk mengadaptasi gaya gravitasi di sana yang sangat kuat. Tubuh Linling menjadi jauh lebih ringan setelah mendapatkan terobosan level tinggi. Kangkin dan Linling kembali melanjutkan perjalanannya. Setibanya di kota Peilong, di sana sudah terjadi kekacauan. Terlihat ratusan binatang spiritual menyerang kota Peilong. Kekuatan binatang spiritual itu setara dengan prajurit level alam dewa. Karena situasi terlalu berbahaya, Kangkin meminta Linling bersembunyi. Orang-orang di sana meminta tolong. Para prajurit pun sudah kewalahan menghadapi binatang spiritual itu. Kangkin menggunakan metode pikiran tatanan surga, mengeluarkan 3 teknik sekaligus secara beruntun. Seluruh binatang spiritual langsung tidak bisa bergerak, terikat teratai spiritual. Dan terakhir, seluruh binatang spiritual dilahap teratai spiritual hingga hancur tidak tersisa. Melihat serangan yang sangat kuat, mereka bertanya-tanya, siapa orang yang menggunakan metode kuat itu? Mereka juga berpikir, orang barusan yang menyelamatkan mereka salah satu dari 7 keluarga besar. Keesokan harinya, Tetua Wu yang tidak mengetahui binatang spiritual telah dimusnahkan Kangkin. Dia memprotes ke Sekte Bumi karena hanya mengirim 2 perwakilannya. Dia juga meminta pi level tinggi untuk meningkatkan kultivasi prajurit. Selain itu, Tetua Wu juga beralasan untuk keamanan kota Peilong. Sekte Bumi tidak percaya dan tidak akan memberikan pil yang diminta oleh Tetua Wu. Tetua Wu kesal menggunakan armor energi spiritual alam langit berniat melawan Sekte Bumi. Tapi tiba-tiba seseorang mengatakan, demi keamanan kota, kau menindas dan menekan 2 wanita untuk dijadikan sebagai perisai. Mendengar itu Tetua Wu menjawab, siapa kau? Ternyata orang itu adalah Kangkin. Mo Yao dan Tetua Se sangat senang Kangkin akhirnya datang. Tetua Wu menyuruh Kangkin pergi dan tidak usah ikut campur urusannya dengan Sekte Bumi karena Kangkin hanyalah orang luar. Tetua Se lalu memberitahu bahwa Kangkin ini adalah Tetua Sekte Bumi yang pernah mereka ceritakan. Mendengar itu Tetua Wu mengatakan, oh Tetua, ternyata kau ini Tetua Sekte Bumi. Menurutmu apa yang harus kita lakukan dengan gelombang binatang spiritual yang menyerang kota? Apanya yang gelombang binatang spiritual? Mana ada gelombang spiritual? Aku sama sekali tidak melihat saat aku datang ke sini. Jawab Kangkin. Kau ini sepertinya ingin bermain-main denganku ya? Ujar Tetua Wu yang sedikit kesal. Tiba-tiba seorang prajurit datang terengah-engah mengatakan, Tetua kedua, gelombang binatang spiritual di luar. Belum selesai ngomong, Tetua Wu menimpali. Apa binatang-binatang spiritual itu berhasil menerobos masuk ke kota? Prajurit itu yang masih ngos-ngosan menjawab, bukan. Tetapi ratusan binatang spiritual itu sudah dimusnahkan oleh seorang pria misterius. Mendengar itu sontak saja Tetua Wu terkejut mengatakan, apa? Dihentikan oleh seseorang? Apa kau sangat yakin? Aku sangat-sangat yakin. Bahkan pria itu melenyapkan ratusan binatang spiritual dengan sekali serangan. Jawab prajurit itu. Tetua Wu mengira pria itu pasti yang diutus oleh 7 keluarga besar. Dia bertanya, sekarang di mana orang itu? Sebelum prajurit itu menjawab,
Dia terkejut melihat Kangkin, orang yang berhasil memusnahkan monster-monster itu. Prajurit itu mengatakan, "Orang itu berdiri di depanmu. Apa kau yakin?" Jawab Tetua Wu yang seakan tidak percaya. "Sangat-sangat yakin 1000%, ujar prajurit itu. Tetua Wu langsung berubah drastis. Dia pun langsung bersikap baik pada Kangkin. Tidak hanya itu, Tetua Wu juga memuji Kangkin yang sangat luar biasa. Karena merasa malu, Tetua Wu terburu-buru pamit pulang kepada Kangkin. Setelah itu Mo Yao bercerita, ketika terbangun di ruang hampa, Jitan sudah tidak ada. Lalu kami mencarinya di kota Peilong dan tidak sengaja bertemu prajurit wanita yang dimangsa pria berjubah. Karena Tetua Se kasihan kepada mereka, Tetua Se berpikir untuk membuat sekte dan memperluas wilayah agar kamu dan Jitan menemukan kami. Mendengar itu Kangkin berkata dalam hatinya, "Pria berjubah, apa orang itu salah satu dari sekumpulan orang yang berada di pelelangan?" Tetua Se mengatakan, "Di saat kami menemukan jejak Jitan ada di pinggiran pegunungan kota Peilong, kami segera mengutus murid kami untuk mencari keberadaan Jitan di gunung itu. Namun murid kami tidak ada kembali sampai sekarang." Tak berselang lama, pimpinan pertama keluarga Wu datang mengabarkan kabar darurat. "Sekte bumi ada dalam masalah," ujarnya. Tetua Se mengatakan, "Orang-orang ini pasukan nomor 1 di kota Peilong." Kangkin bertanya kepada pimpinan Wu, "Apa yang terjadi?" Pimpinan Wu mengatakan, "Para muridku menemukan binatang spiritual berhamburan melarikan diri. Takutnya murid sekte Anda menelusuri gunung dan terjadi sesuatu kepada murid sekte Anda." Kangkin berterima kasih karena pimpinan Wu telah mengabarkannya. Kangkin berniat akan naik gunung untuk menyelidikinya. Namun Kangkin sedikit curiga. Pimpinan Wu tiba-tiba memberikan informasi seperti ini. Scene berpindah. Kangkin beserta pasukan keluarga Wu sudah sampai di pinggiran gunung Peilong. Namun pimpinan Wu dan yang lainnya tidak akan ikut masuk bersama Kangkin ke dalam gunung. Mereka beralasan sedang terluka parah karena melawan binatang spiritual. Kangkin yang punya ilmu pengobatan, dia menawarkan mereka bertiga untuk Kangkin obati. Mereka bertiga tidak menyangka, ternyata Kangkin juga bisa ilmu pengobatan. Kangkin yang menyadari pimpinan Wu dan yang lainnya sengaja melukai diri agar tidak ikut masuk ke gunung. Kangkin penasaran, sebenarnya ada apa sih di dalam gunung itu? Sampai-sampai mereka ketakutan tidak berani ikut masuk. Karena mereka benar-benar tidak ingin masuk, Kangkin membiarkan mereka begitu saja dan tidak mengobati luka mereka. Kangkin rasa mereka akan merasakan ulah mereka sendiri. Bersamaan dengan Kangkin melesat, mereka bertiga melihat energi spiritual Kangkin berada di level alam langit. Mereka menggunakan cermin spiritual untuk mengetahui level Kangkin. Saat Kangkin di perjalanan, Kangkin sudah berulang kali diserang elang spiritual. Kangkin pun akhirnya memutuskan berjalan daripada terbang. Beralih ke Lingling, dia sedang mengendap-endap, bersembunyi menghindari kejaran binatang spiritual yang menyerangnya. Tiba-tiba ada seseorang yang memegang pundaknya. Sontak saja membuat Lingling sangat terkejut, melempar orang itu dengan barang-barang yang dia bawa. Karena teriakan Lingling begitu kencang sehingga teriakannya terdengar binatang spiritual lalu menyerangnya. Kangkin dengan cepat menyerang binatang spiritual itu hingga tewas. Perlahan-lahan Lingling membuka mata. Dia mengira telah berhasil menghindari serangan binatang spiritual. Namun dia terkejut, binatang spiritual itu sudah mati. Karena Kangkin berdiri di tempat yang sangat gelap, Lingling ketakutan, mengira Kangkin jurik. Lingling sampai sujud-sujud memohon agar jurik itu tidak menelannya. Karena dagingku pun tidak enak, ujar Lingling. "Siapa bilang aku ingin memakanmu?" jawab jurik itu. Kenal dengan suara itu, Lingling tidak takut lagi, menyadari orang itu pasti gurunya, yaitu Kangkin. Setelah Kangkin keluar dari tempat dia berdiri, Kangkin dipenuhi barang-barang yang dilemparkan Lingling. Lingling tidak enak hati, meminta maaf karena telah salah mengira. Kangkin bertanya, kenapa Lingling berada di sini? Bersamaan dengan Kangkin mengambil barang yang menyangkut di kepalanya, Lingling menjawab, "Saat aku bersembunyi, aku merasakan energi spiritual yang tidak biasa di dalam gunung. Menduga ada harta karun. Kemudian aku kemari." Bersamaan dengan Lingling mengatakan itu,
Kangkin memperhatikan barang yang telah menempel di kepalanya. Melihat itu Lingling segera mengambil barang miliknya. Sampai-sampai dia pun merasa sangat memalukan. Kangkin bertanya kembali, apakah Lingling sudah menemukan energi spiritual yang tidak biasa itu? Lingling yang masih malu menjawab, ada di sana, tidak jauh dari kita. Mereka berdua menuju ke sana. Kangkin merasakan energi spiritual di sana semakin lama semakin padat. Energi spiritual yang padat itu menjadi lampion yang sangat indah. Kangkin sedikit aneh melihat energi spiritual di tempat itu. Energi spiritual itu lama-kelamaan semakin banyak dan semakin besar. Lingling yang melangkah ke depan melihat sebuah ruang terbuka. Sementara Kangkin melihat ke sekitar. Pohon-pohon itu Kangkin kira mati oleh serangan binatang spiritual yang sangat kuat. Tidak hanya itu, Kangkin sedikit aneh. Ketika mendekat ruang terbuka, dia tidak merasakan aura manusia. Padahal ketika ia sampai, bisa merasakannya. Tiba-tiba tubuh Lingling tersedot ruang terbuka. Kangkin dengan cepat menarik tangan Lingling, sehingga tidak masuk ke dalam celah ruang waktu. Lingling mengatakan, "Guru, aku merasa di dalam celah sini sangat berbahaya." Namun beberapa detik kemudian, tekanan hisapan dari dalam meningkat, sehingga Lingling kembali tersedot. Kangkin memegang tangan Lingling dan menancapkan pedangnya agar mereka tidak tersedot ke dalamnya. Namun lama-kelamaan, mereka berdua tersedot juga ke dalam. Kangkin kebingungan. Tiba-tiba dia berada di sebuah ruangan. Wanita yang membekap Lingling meminta Lingling agar tidak bersuara. Wanita itu juga meminta mereka berdua untuk mengikutinya. Tak lama wanita itu seperti memberi isyarat kepada temannya agar si rubah kecil tetap tertidur. Teman-teman wanita itu bernyanyi dan memijat rubah kecil agar tetap tertidur. Saat mereka bersembunyi, Kangkin bertanya ke wanita itu, "Apakah kalian murid sekte bumi?" "Benar, kami dari sekte bumi." "Anda siapa?" jawab wanita itu. Kangkin memberitahu namanya Kangkin. Sontak saja wanita itu langsung memberi hormat. Mengetahui Kangkin itu tetua dari sektenya. Kemudian Kangkin bertanya, "Kenapa kalian sampai di perbatasan ini dan bahkan melayani seekor rubah kecil?" Singkatnya wanita itu menceritakan, dia bersama murid lainnya diperintahkan mencari Jitan ke Gunung Peilong. Saat prajurit itu menangkap Jitan, prajurit itu langsung menghancurkan persembunyian hingga tercipta ruang terbuka yang ada di luar. Kemudian prajurit itu membawa Jitan pergi melalui jalur ruang waktu. Dan kami sampai di sini karena kami tidak memperhatikan kalau di dalam ruang terbuka ada celah ruang waktu. Jadi kami tersedot masuk lalu bertemu seekor rubah kecil. "Aku ingat sebelum Nona Jitan ditangkap berteriak keluarga Lei," ujar wanita itu. Mendengar itu Kangkin mengatakan dalam hati, "Jalur ruang waktu. Keluarga Lei." Kangkin baru ingat, mungkin yang dimaksud itu pria yang ada dalam bayangannya. Wanita itu mengatakan, "Kami sudah mencoba segala cara, tapi tidak dapat keluar dari perbatasan ini." Wanita itu juga menyuruh Kangkin agar segera pergi. Kalau tidak, jika rubah kecil itu bangun, Kangkin tidak akan pernah bisa keluar dari perbatasan ini. Karena mendengar suara berisik, rubah kecil itu bangun. Rubah kecil itu sangat marah, merasa terganggu oleh kebisingan. Sampai di sini dulu alur cerita Master Kekuatan Spiritual. Sambil nunggu chapter terbarunya, Mimin akan membawakan alur cerita yang baru. Tetap stay di channel Ota Mega TV.